19. Masih POV Sulis. Seiring berjalannya waktu, rasa sayangku perlahan tumbuh pada Sarah. Sikapnya yang baik mampu menarik perhatianku. Sarah juga anak yang cerdas. Di sekolah dia selalu mendapat juara. Tentu saja aku merasa bangga sebagai ibunya. Setiap ada pertemuan dengan guru-guru selalu aku yang dipuji karena mempunyai anak yang cerdas seperti Sarah. Hingga saat Sarah lulus sekolah menengah atas, Sarah memilih untuk melanjutkan pendidikan jenjang universitas ke kota yang tidak terlalu jauh. Aku tidak melarangnya. Justru aku mendukungnya meraih cita-citanya yang ingin menjadi seorang polisi wanita. Aku akan menangkap orang-orang jahat yang dengan tega menabrak orang tuaku dan membiarkan mereka tergeletak di jalanan. Ucap Sarah kala itu. Ada sedikit rasa getir di hatiku saat mendengar ucapannya itu, seolah Sarah sedang menyindirku. Tapi melihat sikapnya selama ini, aku yakin kalau Sarah bukan anak dari korban yang kutabrak. Kalaupun benar dia adalah anak mereka, akan kujaga rahasia ini sehingga dia tidak akan pernah tahu. Pikirku. Ibu. Ibu. Aku tersentak kaget saat mendengar teriakan itu. Itu suara Sarah. Yang ku tahu Sarah sedang berada di kota tempatnya menuntut ilmu. Ibu. Lagi-lagi suara itu memanggilku. Aku yang saat itu sedang bersantai di depan TV gegas bangkit dan menuju pintu. Ceklek. Ada apa, Sarah? Kenapa kau teriak-teriak seperti itu? Omelku padanya yang berdiri di depan pintu dengan wajah berkeringat. Ibu pasti tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ini gawat, Bu. Ucapnya dengan ekspresi wajah panik. Apanya yang gawat? Ayo masuk dulu. Aku menariknya masuk dan memberikan segelas air putih. Dengan cepat Sarah menenggak air minum itu. Ayah, Bu. Aku melihatnya. Ucap Sarah setelah selesai menghabiskan 3 gelas air. Lalu kenapa kalau kau melihat ayah? Tanyaku bingung. Aku melihat ayah dengan perempuan lain. Di sebuah penginapan yang ada di perbatasan. Mereka terlihat sangat mesra dan... Apa? Antarkan ibu ke sana sekarang juga. Hardiku langsung memotong ucapan Sarah. Teringat olehku kata-kata Mayang waktu itu. Jika Roy sanggup mengkhianatiku, maka tidak bisa dipungkiri kalau dia juga akan mengkhianatimu kelak. Kata-kata itu langsung terngiang-ngiang di telingaku. Tidak akan kubiarkan dia menginjak harga diriku. Apa yang kurang dariku selama ini? Semua tugasku sebagai seorang istri tidak pernah kuabaikan. Walaupun aku memang sering menghabiskan uangnya. Tapi tidak pernah sekalipun aku mengkhianatinya. Lalu kenapa dia seenaknya mengkhianatiku? Ibu yakin ingin ke sana. Ibu adalah wanita terhormat. Lebih baik ibu tunggu ayah di rumah. Nanti ibu dan ayah bisa bicara baik-baik. Ucap Sarah. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Apa sebenarnya Sarah membohongiku? Kau tidak sedang berbohong pada ibu, kan? Tanyaku mengintimidasi. Untuk apa aku membohongi ibu? Tapi aku sudah menduga kalau ibu tidak akan percaya ucapanku begitu saja. Sebenarnya aku tidak ingin menunjukkan ini pada ibu. Tapi daripada ini beranggapan buruk tentangku, jadi terpaksa aku menunjukkan ini. Ucap Sarah sembari memberikan ponselnya. Aku meraih ponsel itu dan melihat foto-foto yang diambil oleh Sarah. Foto di mana Mas Roy sedang berduaan dengan seorang wanita muda. Dengan berbagai pose mesra, berpegangan tangan, saling tertawa dan argah. Darahku mendidih melihat itu. Tua bangka itu ternyata tidak pernah berubah. Aku pikir setelah bertahun-tahun hidup bersamaku dia sudah berubah. Tapi ternyata dia bermain cantik di belakangku. Ibu tenang, Bu. Sabar. Aku tidak suka melihat ibu bersedih seperti ini. Semua ada jalan keluarnya. Ucap Sarah menenangkanku. Bagaimana ibu bisa tenang, Sarah? Ibu tidak mau tersingkir dari status ibu yang saat ini adalah seorang istri. Teriakku. Itu tidak akan terjadi. Ayah pasti hanya bermain-main dengan wanita itu. Tidak akan ada yang menggantikan posisi ibu. Ucapnya. Kau tahu, Sarah, dulu aku juga merebut Mas Royce dari istrinya. Dan asal kau tahu, akulah yang membunuh istri pertamanya. Hahaha, aku membunuhnya tanpa sepengetahuan Mas Royce. Tanpa sadar, aku telah menceritakan rahasia besarku pada Sarah. Saat itu istrinya sedang hamil 8 bulan. Aku berharap ibu dan anak itu mati. Tapi kenyataannya, anak itu lahir dengan selamat. Dan sialnya akulah yang membesarkan anak itu hingga sekarang menjadi seorang dokter. Sambungku. Jadi Bima bukan anak kandung ibu? Tanya Sarah.
Ia tampak kaget mendengar ucapanku. Bukan. Tapi aku menyayanginya seperti anak kandungku sendiri. Aku tidak bisa punya anak karena rahimku bermasalah. Mas Royce tidak mengetahui hal itu. Aku takut Mas Royce mencari wanita lain karena dia ingin memiliki keturunan. Satu lagi ketakutanku, sebelum istrinya meninggal, dia sempat menyumpahiku kalau suatu saat Mas Royce juga akan mengkhianatiku. Sambungku. Kalau begitu ceritanya, posisi ibu saat ini benar-benar terancam. Bisa saja wanita itu memprovokasi ayah agar ayah meninggalkan ibu. Ibu bisa kehilangan semua kemewahan ini. Ibu harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Ucap Sarah. Benar juga apa kata Sarah. Aku tidak mau jadi wanita bodoh yang hanya diam saja. Lalu apa yang harus ibu lakukan? Tanyaku pada Sarah. Apa ibu mencintai ayah? Bukannya menjawab, Sarah lantas melontarkan pertanyaan. Kalau dibilang cinta, tentu saja ibu mencintainya setelah kami bersama selama 25 tahun ini. Tapi ibu lebih mencintai hartanya. Jawabku. Kalau begitu kenapa tidak ibu singkirkan saja dia? Setelah dia mati ibu bisa menguasai semua ini. Ingat Bu, jangan sampai dia mengatakan pada Bima kalau ibu ini bukan ibu kandungnya. Ucap Sarah. Semua ucapan Sarah sangat benar. Kenapa aku tidak melakukan itu dari dulu? Kalau hanya seorang pria, aku bisa mendapatkan yang lebih darinya. Kalau aku berhasil menyingkirkan Royce, otomatis semua harta ini milikku. Walaupun ada Bima, tapi aku tahu sifatnya. Bima tidak akan mempermasalahkan harta, karena dia sendiri sudah mandiri. Bagaimana caranya ibu menyingkirkannya? Bima adalah seorang dokter. Kalau ibu membunuhnya secara langsung, maka Bima akan mencari tahu penyebabnya. Aku meminta solusi dari Sarah. Yang ku tahu ayah memiliki penyakit jantung. Kenapa ibu tidak memancing agar penyakitnya kambuh? Aku yakin di usianya yang sudah tua ini, dia tidak bisa mengendalikan emosi. Ucap Sarah. Maksudnya? Tanyaku tidak mengerti. Sarah membisikkan sesuatu padaku. Ide yang dia sarankan begitu cemerlang. Malam ini juga aku akan mencobanya. Ambil ini sebagai senjata ibu. Kalau dalam keadaan terdesak ibu bisa menggunakannya. Ucap Sarah memberikan sebilah pisau padaku. Terima kasih Sarah. Kau benar-benar anak yang baik. Tidak sia-sia aku mengangkatmu menjadi anakku. Batinku saat itu. Siang berganti malam. Aku sudah mempersiapkan segalanya untuk memancing emosi Mas Royce agar penyakitnya kambuh. Menyewa seorang laki-laki muda dan membawanya ke kamar kami. Aku akan bermain dengan laki-laki itu di saat Mas Royce masih berada di luar. Saat dia kembali, dia akan menyaksikan adegan tidak senonohku dengan pria lain di kamar kami sendiri. Aku yakin saat Mas Royce melihat itu dia akan kejang-kejang dan mati. Salah sendiri, kenapa dia memulai perang denganku? Ini adalah ide dari Sarah. Dia memang luar biasa. Selain bisa membalaskan sakit hatiku pada Mas Royce dan memancing penyakitnya, aku juga bisa mendapat kenikmatan dari laki-laki sewanku ini. Apa-apaan kau? Beraninya kau membawa laki-laki lain ke kamarku. Kau benar-benar wanita murahan. Kau. Royce memegangi dadanya yang naik turun dengan cepat. Tubuhnya tersungkur di atas lantai. Wajahnya mendadak pucat pasi dan dibanjiri oleh keringat dingin. Aku yang saat itu sedang dalam mode enak pun membiarkannya. Tanggung sekali, hanya tinggal sebentar lagi aku mencapai kepuasan. Pria yang sedang bersamaku tampak panik dan hendak menolong Royce. Tentu saja aku melarangnya dan memintanya untuk melanjutkan aktivitasnya. Setelah percintaan kami selesai, aku berjalan mendekati Royce yang sudah tak sadarkan diri itu. Oh astaga, dia benar-benar sudah mati. Lemah sekali. Inilah namanya, membunuh tanpa menyentuh. Ah, leganya. Ini bayaranmu. Aku melebihkan bonus untukmu karena pekerjaanmu bagus dan memuaskan. Satu lagi, jaga rahasia ini. Ucapku sambil memberikan bayaran pada pria itu. Setelah mendapat bayarannya, pria itu segera meninggalkan rumah ini. Aku membereskan tempat tidur yang sangat berantakan. Mengenakan pakaianku agar aku segera menjalankan misi kedua. Sarah. Teriakku memanggil Sarah. Tidak butuh waktu lama, Sarah menghampiriku ke dalam kamar ini. Dia sudah mati. Bagus, Bu. Sekarang telepon Bima dan berpura-pura ibu sangat terpukul atas kematian ayah. Satu lagi, ibu jangan bilang aku ada di sini.
Besok aku akan muncul dan pura-pura baru kembali dari kota. Ucap Sarah. Baiklah, ibu akan telepon Bima sekarang. Jawabku. Halo, Bima. Kamu harus pulang sekarang, nak. Ayah kamu jantungnya kambuh lagi. Ucapku dengan panik saat menghubungi Bima. Baik, Bu, aku akan pulang sekarang. Ucapnya dan langsung mengakhiri panggilan. Semoga ayah tenang di sana. Ucap Bima sebelum meninggalkan pemakaman Mas Royce. Malam itu setelah aku menghubunginya, Bima langsung sampai dalam 2 jam perjalanan. Bima begitu syok saat melihat Mas Royce sudah tidak bernyawa lagi. Kenapa penyakit ayah bisa kambuh, Bu? Seharusnya penyakit jantungnya kambuh kalau mendengar atau melihat hal buruk. Tanya Bima. Ini salah ibu, nak. Ibu yang menyebabkan ayah pergi untuk selamanya. Kalau saja ibu bisa mengontrol emosi ayah, kamu tidak akan seperti ini. Ucapku terisak. Apa maksudnya? Bu, tanya Bima. Tadi saat ayah pulang kerja, ibu langsung mencecarnya dengan pertanyaan yang mengganjal di hati ibu. Ucapku dengan ekspresi wajah bersalah. Memangnya apa yang ibu tanyakan? Seseorang mengirimkan pesan ini pada ibu, karena ibu cemburu ibu langsung mencecar ayahmu. Saat itu juga ayahmu memegangi dadanya dan jatuh ke lantai. Ibu langsung menghubungimu saat itu juga. Ucapku sambil memperlihatkan foto Mas Royce yang sedang bersama wanita itu. Astagfirullah, apa benar ayah menduakan ibu? Kalau begitu ibu tidak salah. Mungkin ini hukuman bagi ayah yang dengan tega menyakiti perasaan ibu. Ucap Bima. Beres. Masalah selesai tanpa jejak sedikit pun. Bodohnya Bima juga mempercayaiku. Ayo kita pulang, Bu, Deh. Kita doakan saja ayah dari rumah. Ucap Bima. Membantuku berjalan menuju mobil yang terparkir di pinggir jalan. Beberapa tahun setelah kejadian itu, aku baru mengetahui fakta baru tentang Sarah. Saat itu aku berniat mengunjunginya ke kota. Tanpa memberi kabar terlebih dulu karena rencananya aku ingin memberikan kejutan. Tapi nyatanya, akulah yang terkejut karena tanpa sengaja aku mendengar percakapan Sarah dengan teman sekamarnya. Pintu yang saat itu dalam keadaan terbuka, membuatku bisa mendengar jelas percakapan 2 orang itu. Aku akan mencari cara untuk menyingkirkan mereka semua. Setelah apa yang mereka lakukan, dendamku tidak akan pernah habis. Ucap Sarah pada temannya. Sudahi saja dendammu itu. Biarkan kedua orang tuamu tenang di dalam sana. Lagi pula kau sudah diterima baik di keluarga itu. Mereka membiayai semua kebutuhan dan juga pendidikanmu. Ucap temannya. Mereka menerimaku karena mereka tidak tahu aku siapa. Kalau mereka tahu, mungkin saja mereka juga akan menyingkirkan aku. Ucap Sarah. Terserah kau saja. Tapi kau harus ingat kalau dendam itu tidak ada habisnya. Dendamku akan surut kalau Sulis dan Bima sudah berhasil kusingkirkan. Aku sudah berhasil memprovokasi Sulis hingga dia membunuh suaminya. Saat ini rencanaku adalah ingin memprovokasi Bima agar membenci Sulis dan bahkan membunuhnya. Ucap Sarah. Tidak mungkin Bima mau melakukan itu. Mana ada seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Ucap teman Sarah. Kalau aku membongkar kejahatan Sulis di masa lalu, Bima pasti akan membencinya. Kau tahu, Bima itu bukan anak kandung Sulis. Sulis hanya ibu tiri yang merawat Bima sejak bayi, dan Sulis jugalah yang membunuh ibu kandung Bima. Ucap Sarah. Badanku bergetar mendengar percakapan itu. Bodohnya aku mempercayai Sarah dan mengatakan semua rahasiaku padanya. Aku mundur secara perlahan, berniat ingin meninggalkan tempat ini. Namun sial, tanpa sengaja aku menabrak tong sampah hingga menimbulkan suara. Dengan cepat Sarah menoleh dan melihat keberadaanku. Sudah kadung ketahuan, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sejak kapan kau di sini? Hardik Sarah. Tidak ada lagi sopan santunnya padaku. Ternyata kau anak mereka yang kutabrak. Aku minta maaf, nak. Aku menyesal akan itu. Tolong maafkan aku. Ucapku memohon. Aku akan memaafkanmu dengan satu syarat. Ucap Sarah. Apapun syaratnya, ibu akan turuti. Ucapku. Baiklah, ikut aku sekarang. Sarah menarik tanganku dan membawaku keluar. Mengendarai sepeda motornya, Sarah membawaku pulang ke rumah. Entah apa syarat yang akan Sarah ajukan padaku. Semua rahasia busukmu ada padaku. Kau tahu kan kalau sampai aku membocorkan informasi itu pada Bima,
Sarah tersenyum puas saat mengatakan itu. Apa yang kau inginkan? Nak, katakan pada ibu. Aku masih berusaha membujuknya. Kau dan Bima harus hidup menderita. Ikuti apapun perintahku. Kalau kau menolak, maka aku akan membongkar semua kejahatanmu. Ucap Sarah. Dengan terpaksa, aku menuruti kemauannya itu. Semenjak itu, perlakuan Sarah sangat kejam padaku. Memperlakukan aku layaknya pembantu di rumahku sendiri. Di saat ada Bima saja sikapnya berubah baik. Tapi di saat tidak ada Bima, semua berubah menjadi kejam. Tidak masalah aku menahan ini semua. Sarah memang pantas melakukan ini padaku. Aku tidak mau dibilang wanita bodoh. Tapi nyatanya aku memang bodoh. Suatu hari Bima memberikan kabar baik padaku dan Sarah. Bima sengaja meminta Sarah pulang malam itu karena ada sesuatu yang ingin Bima bicarakan. Tepat pukul 8 malam terdengar deru mobil Bima. Aku segera bangkit dan menghampirinya di luar. Aku tersenyum melihat Bima pulang bersama seorang wanita yang sangat cantik. Inikah kabar baik yang ingin Bima bicarakan? Silakan masuk. Terima kasih, Tante. Jawab wanita itu. Aku, Bima, Sarah dan wanita itu duduk di ruang tamu. Aku sudah menyiapkan minuman dan juga camilan untuk menemani obrolan ini. Sarah yang sedari tadi duduk di sampingku tampak menatap wanita yang duduk bersama Bima. Dari tatapannya itu, aku bisa menyimpulkan ketidaksukaan. Perkenalkan, namanya Rati. Dia adalah calon istriku. Aku dan Rati akan segera menikah dalam waktu dekat ini. Mohon doa restunya ya, Bu. Ucap Bima memulai pembicaraan. Alhamdulillah. Ibu senang mendengarnya, Nak. Ibu akan merestui hubungan kalian. Kapan rencana pernikahan kalian? Tanyaku. Syukurlah kalau ibu merestui. Insya Allah awal bulan depan, Bu. Ucap Bima. Baiklah, lebih cepat lebih baik. Ucapku antusias. Lusa kita akan ke rumah Rati untuk melamarnya. Ibu persiapkan diri ya. Pinta Bima. Aku mengangguk antusias menyetujui. Malam ini Rati akan menginap di rumah ini. Besok Bima akan mengantarkan dia pulang. Lusa kami baru melamarnya kepada kedua orang tuanya. Aku melirik Sarah yang menunjukkan wajah datar dan dingin. Entah apa masalahnya dengan Rati, tapi aku bisa menebak kalau Sarah benar-benar tidak menyukai rencana pernikahan Bima dan Rati. Ibu mau bicara sebentar sama kamu. Aku memberanikan diri untuk mengajak Sarah berbicara empat mata. Tanpa menjawab, Sarah mengikuti langkahku menuju kamarnya. Kenapa kau sepertinya tidak menyukai Rati? Apa kau ada masalah dengannya? Tanyaku saat sudah berada di kamar Sarah. Aku tidak peduli siapa Rati. Aku hanya tidak suka melihat Bima bahagia. Aku ingin melihat kehancuran keluargamu. Ucap Sarah. Tapi Bima tidak tahu menahu soal masalah itu. Lalu kenapa kau melibatkannya? Yang pasti Bima juga keturunan Royce. Dan Royce juga terlibat. Ucap Sarah. Tolong jangan seperti ini, Sarah. Biarkan Bima bahagia dengan Rati. Biar bagaimanapun akulah yang salah di sini. Mohonku. Tidak. Apapun caranya, kau harus menggagalkan rencana pernikahan mereka. Kalau tidak, aku akan membongkar semua rahasiamu. Lagi-lagi Sarah mengancamku. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caraku menggagalkan pernikahan mereka? Ucapku frustasi. Pasalnya tadi aku sudah merestui. Aku tidak peduli. Apapun caranya, kau harus tetap menggagalkan rencana itu. Ucap Sarah tanpa bisa dibantah. Aku sudah berusaha menggagalkan rencana pernikahan Bima dan Rati. Namun, waktu hanya tinggal seminggu lagi membuatku tidak berdaya. Aku sudah menolak menemani Bima melamar Rati saat itu. Tapi semua sia-sia. Tanpaku pun Bima tetap melamar Rati. Aku sudah berusaha tapi aku gagal. Untuk kali ini saja, biarkan mereka bahagia. Ucapku pada Sarah. Tidak bisa. Kenapa kau tidak membunuhnya saja? Ucap Sarah. Sontak aku kaget mendengar itu. Siapa yang Sarah maksud? Apakah aku harus jadi pembunuh lagi kali ini? Siapa yang akan dibunuh? Tanyaku bingung. Rati. Jawabnya enteng. Tidak bisa. Aku tidak bisa. Tolakku. Kalau begitu siap-siap Bima akan membencimu dan mungkin membunuhmu. Setelah kau mati, aku akan membunuh Bima. Ucap Sarah. Tidak ada cara lain selain menyetujui permintaan Sarah. Tuhan, maafkan aku. Aku janji ini yang terakhir. Setelah ini, aku akan benar-benar bertaubat.
Hari Minggu pagi. Aku mengikuti Bima dan Ratih yang akan menjemput baju pengantin mereka di butik yang sudah mereka pesan. Bima benar-benar menyiapkan semua ini dengan matang. Bahkan tanpa sepengetahuanku, selama ini Bima sudah mempunyai rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya dengan istrinya kelak. Sehabis dari butik, Bima membawa Ratih ke rumah yang akan mereka tinggali nanti. Aku masih membuntuti mereka dari jauh, mencari kesempatan kapan aku bisa membunuh Ratih. Bima membeli rumah di desa tempat ia bekerja selama ini. Rumah minimalis yang elegan. Cocoklah kalau hanya untuk pengantin baru seperti mereka. Mas pergi dulu ya, Dek. Ada pasien yang butuh pertolongan. Pamit Bima pada Ratih saat itu. Ya sudah Mas, kamu duluan saja. Nanti aku akan pulang bersama Papa. Kebetulan Papa sedang ada urusan di desa ini. Sementara biarkan aku di rumah ini sampai Papa menjemputku. Ucap Ratih. Ya sudah, maaf Mas gak bisa anterin. Ucap Bima. Ya gak apa-apa Mas. Nanti aku kabari kalau sudah sampai di rumah. Ucap Ratih. Setelah Bima pergi, aku mengendap masuk ke dalam rumah itu. Kebetulan Ratih tidak mengunci pintu depan. Tampak Ratih berdiri di depan cermin yang ada di sebuah kamar. Mematuk dirinya dengan mencoba kembali gaun pernikahan yang akan dia gunakan saat menikah dengan Bima minggu depan. Tante. Ratih berbalik badan dan menyapaku. Tanpa kusadari Ratih bisa melihatku melalui pantulan cermin di depannya. Maaf Tante mengagetkanmu. Jawabku canggung. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan gaun ini, Tan? Bagus tidak? Tanyanya sambil memutar tubuh di hadapanku. Bagus kok. Cocok banget sama kamu. Jawabku. Sepertinya Ratih tidak mengetahui kalau sebelumnya aku tidak mengetahui rumah ini. Aku bingung harus memulai dari mana. Tapi aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku harus berhasil membunuh Ratih hari ini juga. Melihat pot bunga yang terbuat dari keramik. Ini bisa jadi senjataku. Aku meraih pot bunga itu dan hendak melayangkan ke kepala Ratih. Namun, dengan cepat Ratih mengelak dari amukanku. Tante, kenapa kau? Piuk, piuk, piuk. Tidak kuberikan kesempatan untuk Ratih bertanya. Hantaman demi hantaman kulayangkan pada wajahnya. Telong, rintihnya. Kondisinya sudah terluka parah di bagian wajah. Gaun pengantin berwarna putih yang masih melekat di tubuhnya kini sudah bercampur dengan darah yang mengalir dari wajahnya. Maafkan aku Ratih. Aku terpaksa melakukan ini demi keselamatan Bima. Kalau aku tidak membunuhmu, maka Bimalah yang akan dibunuh oleh Sera. Ucapku pada Ratih yang belum kehilangan kesadarannya. Ampun Tante. Ucapnya dengan lemah. Pram. Aku terjingkat kaget mendengar suara mobil yang berhenti di depan rumah ini. Jangan-jangan itu Bima. Apa dia kembali karena ada yang tertinggal? Jangan sampai Bima melihat ulahku ini. Bisa-bisa Bima akan membenciku. Belum sempat aku keluar dari rumah ini, terdengar suara pintu yang terbuka. Tegas aku berlari ke balik pintu untuk bersembunyi. Deh. Detak jantungku tak karuan. Takut kalau Bima akan memergokiku, melihat kondisi Ratih yang sudah terluka parah, walaupun belum mati. Tolong, siapapun di luar tolong aku. Ucap Ratih berusaha berteriak dengan suara serak. Dapat ku dengar suara langkah mendekati kamar ini. Pot bunga masih berada di tanganku. Jika kau terancam, maka aku akan menggunakan ini sebagai senjata. Ceklek. Ya Allah, Ratih. Kenapa kamu? Teriak seorang pria paruh baya, memasuki kamar ini dan melihat Ratih yang terkapar di lantai. Ratih tidak menjawab, namun tangannya berusaha menunjuk tempat persembunyian di mana aku berada. Gawat, jangan sampai aku ketahuan. Piuk. Belum sempat pria itu berbalik badan. Aku sudah melayangkan pukulan tepat mengenai tengkuknya. Hanya sekali hantaman. Dia sudah kehilangan kesadarannya. Ratih menggeleng hebat melihat pria itu sudah tergeletak di lantai. Astaga, apa pria ini adalah papanya Ratih? Aku meraih ponsel milik Ratih. Beruntung tidak ada password yang digunakan. Mas, aku sudah bersama Papa. Kukirimkan pesan itu pada Bima agar dia tidak mencemaskan keadaan Ratih. Tidak ada balasan. Bahkan dibaca saja pun tidak. Mungkin Bima benar-benar sibuk mengurus pasiennya. Tolong bantu aku. Tanpa sengaja aku mendapatkan 2 orang sekaligus.
Aku menghubungi Sere dan meminta bantuannya. Menceritakan semua kejadian yang terjadi di rumah ini. Baiklah, aku akan membantumu, jawab Sere. Akan kau apakan orang itu? Dia adalah ayah Rati, tanyaku pada Sere. Tepat pukul 9 malam Sere datang dan memintaku membantunya membawa tubuh ayah Rati ke dalam mobil yang juga milik ayah Rati. Kau urus saja wanita itu. Pastikan dia mati. Kalau tidak, aku akan. Lagi-lagi Sere mengancamku. Keadaan desa yang sepi di jam seperti ini memudahkan aku dan menjalankan aksi menghabisi Rati. Sebenarnya aku tidak tega. Muncul ide di benakku untuk menyembunyikan Rati di suatu tempat. Tapi aku berpikir lagi, kalau ketahuan Sere bisa-bisa aku kena imbasnya. Tidak ingin membuang waktu, aku menyeret tubuh Rati yang sudah tak sadarkan diri ke belakang rumah. Melemparkan tubuhnya masuk ke dalam sumur tua yang sudah tidak digunakan lagi. Maafkan aku Rati, semua ini demi Bima. Setelah itu aku membereskan kekacauan di dalam rumah. Barang-barang Rati serta ponselnya kubakar di suatu tempat untuk menghilangkan bukti. Jangan tanya kemana Sere membawa ayahnya Rati. Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku juga baru mengetahui kalau ternyata Sere bisa mengemudikan mobil. Selasa pagi, Bima kembali ke rumah untuk mempersiapkan acara pernikahannya. Di desa ini semua acara besar akan diadakan di aula desa. Desa memang menyediakan tempat untuk acara-acara seperti pesta pernikahan, syukuran, dan lain-lain. Tidak tahu bagaimana reaksi Bima saat mengetahui ternyata Rati mungkin sudah meninggal. Menurut adat istiadat, Bima dan Rati sudah tidak boleh berhubungan ataupun berkomunikasi. Mungkin itulah sebabnya dia belum mendapatkan kabar tentang kematian Rati. Hingga minggu pagi, semua persiapan sudah selesai. Pagi ini aku, Bima, dan Sere akan menuju aula desa untuk melangsungkan acara akad nikah Bima dan Rati. Sere tampak menatapku dengan tatapan tajam, seolah bertanya kenapa acara masih dilangsungkan. Permisi, Nak Bima. Mempelai wanita dan keluarga sudah berada di aula. Saya ditugaskan untuk menjemput keluarga Nak Bima, ucap seseorang warga. Tanpa menjawab lagi, Bima segera keluar dan masuk ke dalam mobil. Adat di desa ini memang seperti itu. Tidak boleh bertemu dan bertatap muka sebelum sah. Awas saja kalau kau menipuku, ucap Sere berbisik saat kami berada di dalam mobil. Bima duduk berhadapan dengan penghulu yang akan menikahkannya. Sebelum akad dimulai, penghulu meminta keluarga pihak laki-laki untuk melihat pengantin wanita yang ada di sebuah ruangan. Aku ditemani Sere menuju ruangan di mana mempelai wanita berada. Badanku bergetar hebat melihat Rati duduk di atas tempat tidur. Rati mengenakan pakaian pengantin yang dulu dia kenakan saat aku membunuhnya. Aku kaget bukan main. Bukan cuma aku yang kaget, melainkan Sere juga. Rati, Rita dan kedua orang tuanya berada di dalam ruangan ini. Namun anehnya, pria yang berstatus sebagai ayah Rati itu kini duduk di kursi roda. Mendengar seseorang memasuki ruangan, Rati yang tadinya menunduk perlahan mendongak, menatapku dan Sere dengan tatapan tajam. Wajahnya yang dipoles makeup itu terlihat sangat pucat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku dan Sere segera meninggalkan ruangan itu. Entah kenapa bulu kuduku berdiri melihat tatapan Rati. Bersambung,